Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review dari drama Korea berjudul A Business Proposal episode 8 guys ya. Oke, langsung aja kita gas guys ya. Setelah berciuman, Taemu menanyakan apakah ini artinya Hari menerima Taemu. Hari yang sadar pun langsung bilang tidak. Ini hanya kesalahan saja dan Hari menyuruh Taemu untuk tidak menganggap yang mereka lakukan tadi tidak pernah terjadi. Di rumah Taemu merasa kesal karena Hari jago mempermainkan hatinya. Mereka berdua masih memikirkan ciuman yang tadi mereka lakukan. Dan keesokan harinya setelah video syuting itu diluncurkan, banyak respon positif yang dilontarkan netizen kepada Hari. Apalagi aksi saus Hari yang dinilai sangat natural. Sementara itu Taemu harus menelpon Hari untuk membahas masalah kemarin. Namun Hari tidak mau mengangkatnya, dia bingung bagaimana dan apa yang harus ia katakan kepada Taemu. Hari itu Taemu sedang mengadakan penyerahan donasi dari perusahaannya ke pihak rumah sakit penyakit langka. Dan dia bertemu dengan bibinya Yongsu, pimpinan sebuah galeri marin. Jin Serim adalah ibu dari sepupu Yongsu yang dikenal sebagai manajer Jo. Menurutnya Kang Taemo memang terlalu baik dan tampan untuk menjadi pasangan Yongsu. Dia memikirkan sebuah rencana yang bagus. Saat itu Taemo mendengar Sung Hun sedang menelpon seseorang dan melihat sekali jika Sung Hun sedang menelpon kekasihnya. Sebagai bos sekaligus saudara yang baik, Taemo mengizinkan Sung Hun untuk pulang saja menikmati berdua dengan kekasihnya. Dan sementara Taemo akan melakukan sesuatu dengan Hari. Tentu saja Taemo akan meminta pertanggungjawaban dari nafsu liar Hari yang telah menciumnya. Hari mengatakan itu bukan nafsu melainkan karena situasi saat itu mereka terlalu dekat. Sehingga tanpa sadar Hari mencium Taemo. Dan menurut Taemo, mau itu kesalahan atau tidak, ia tetap meminta Hari untuk membayarnya. Taemo kemudian meminta Hari untuk mentraktirnya makan di restoran yang cukup mahal. Menurut Hari, seharusnya Taemo tidak memperlakukan rakyat biasa seperti itu. Hari kesal karena ini tidak sepenuhnya salahnya, karena Taemo juga membahas ciuman itu. Oke. Karena Taemo juga sedikit salah, Taemo pun bilang ia bersedia membayar kerugian Hari dan menanggung biaya hidup Hari seumur hidup. Dan lagi pula bagaimana bisa Taemo tetap diam saat wanita yang ia sukai menciumnya secara agresif. Hari memohon maaf kepada Taemo untuk mengganti bayarnya dengan cara yang lain. Taemo bilang ia ingin orang itu membayar dengan sama persis seperti yang ia terima. Contohnya ciuman ia harus dibayar dengan ciuman juga. Hari menyerah dan memilih untuk mentraktir makanan mewah saja untuk Taemo. Sementara itu Yura mengadakan pemotretan untuk ke restoran Menwoo. Dan sepertinya Menwoo tidak terlalu menyukainya karena Yura tidak izin dulu padanya. Yura bertanya mengapa Menwoo terlihat berbeda setelah pulang dari Soko. Menwoo selalu terlihat kesal dan kurang bersemangat. Kameramen di sana membicarakan video Menwoo dan Hari yang sempat viral. Kameramen itu bertanya apakah adegan saus Hari itu ada di skrip. Yura hampir saja mengiyakannya. Namun Menwoo yang langsung bersemangat bilang Hari melakukannya tanpa skrip dan tidak dibuat-buat. Yura kesal melihat Menwoo yang ceria membicarakan Hari. Ia kemudian menonton video itu dan tambah kesal lah setelah membaca komen netizen yang mengatakan Menwoo dan Hari cocok bersama. Saat makan berdua dengan Taemo, tanpa sadar Hari melihat bibir Taemo yang menggigit makanannya. Tanpa sadar juga Hari mengingat ciuman mereka yang penuh gairah. Setelah selesai makan, Hari pergi ke toilet dan menyandarkan dirinya yang sepertinya sudah dimabukkan dengan kejadian ciuman itu. Ketika ia balik dari toilet, ia melihat Taemo yang sedang memainkan sebuah piano. Hari kembali tersihir dengan pesona seorang Kang Taemo. Ketika mau bayar, rupanya makanan itu sudah dibayar oleh Taemo dan Taemo meminta Hari untuk membayarnya dengan cara yang lain. Sementara Sung Hun diberi kejutan oleh Yongsu. Pertama kalinya dalam sejarah Yongsu memasak makanan untuk dimakan bersama kekasihnya. Namun sayang semua makanannya asin dan tidak enak. Awalnya Sung Hun tidak ingin berkata jujur tentang masakan Yongsu. Tapi Yongsu meminta pendapat yang jujur untuk mengevaluasi masakan selanjutnya. Sung Hun lalu memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya seperti pelanggan makanan yang mana malah membuat si Yongsu speechless karena semua makanannya dikritik oleh Sung Hun. Keesokan harinya Yongsu bercerita kepada Hari jika ia dan Sung Hun akhirnya berkencan.
Yongsu bercerita perihal makanannya yang tidak enak dan bukannya disanjung, malah Sung Hun mengulas makanannya dan akhirnya tidak dimakan. Dan juga ia jengkel ketika mereka menonton film. Sung Hun justru meninggalkannya karena keluar mendapat telepon dari Taemo selama setengah jam. Hari membela Taemo yang mungkin saja Taemo tidak tahu bahwa saat itu Yongsu dan Sung Hun tengah berkencan. Yongsu kesal karena Hari membela Taemo. Ia curiga jangan-jangan Hari sudah berkencan dengan Taemo. Tapi tentu saja hal itu langsung dibantah oleh Hari. Hari cerita jika ia dan Taemo sempat makan malam bersama. Tapi itu karena ada sesuatu masalah. Namun Hari takut menceritakan jika masalahnya adalah karena ia mencium Taemo. Ketika akhir pekan, Sung Hun mengajak Yongsu untuk naik gunung bersama. Yongsu yang tidak mengharapkan hal ini terpaksa menurut meskipun ia salah memakai baju. Sementara itu Hari dan Taemo jalan-jalan ke sebuah taman bermain. Taemo meminta Hari membayar dengan cara menemaninya bermain di taman itu. Karena jarang berolahraga, belum apa-apa Yongsu sudah lelah dan menyuruh Sung Hun beristirahat sebentar. Sung Hun cerita jika ia sering naik gunung bersama dengan Taemo. Yongsu pun mengira Taemo adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri dari cara ia memperlakukan Sung Hun dan Hari. Apalagi ketika Taemo mengetahui jika Gemhee adalah Hari. Taemo selalu menindasnya dan membuat Hari menjadi gelisah. Dan baru-baru ini Taemo meminta Hari membayarnya lagi karena suatu masalah. Sung Hun menyuruh Yongsu untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain. Lagi pula Taemo berhak marah karena sudah ditipu oleh Yongsu dan Hari. Yongsu merasa Sung Hun sama sekali tidak membelanya, mentang-mentang Sung Hun sekretaris Taemo yang menjadi pembela Taemo habis-habisan ketimbang pacarnya sendiri. Yongsu bilang tidak ada gunanya punya pacar jika Sung Hun tidak bisa membela dan memujinya. Yongsu juga protes perihal masakannya dan ketika mereka menonton film. Bahkan sekarang Sung Hun hanya membela Taemo karena kesal Yongsu langsung turun dari gunung sendiri. Di taman bermain, Hari bilang ia ingin mentraktir Taemo makan. Taemo lalu teringat makanan ringan yang ia inginkan yaitu sosis panggang. Menurut Hari, sosis panggang ini kurang enak. Tapi kenapa Taemo mau makan ini? Taemo cerita jika saat kecil ia sering makan ini bersama orang tuanya dan saat itu sosisnya sangat enak. Jadi ketika ia ingat tentang hal ini, Taemo datang ke taman ini sendirian dan makan sosis ini lagi. Meskipun sekarang rasanya kurang enak. Hari kemudian bilang, memang jika makanan sesuatu yang membuat kita ingat masa lalu, maka makanan yang tidak enak pun bisa menjadi lezat. Contohnya saja burger yang mereka makan kemarin di pantai. Taemo kemudian bilang jika Hari berbeda dengan orang yang mendengar cerita tentang orang tuanya. Biasanya orang akan mengasihani dan prihatin pada Taemo, makanya ia jarang cerita tentang orang tuanya kepada siapapun apalagi kakeknya. Padahal ia ingin sekali menceritakan kenangan tentang orang tuanya. Jadi ia berterima kasih kepada Hari sudah mendengarkan kisahnya. Saat Yongsu mencoba turun dari gunung, ia malah tersesat kemudian kakinya terkilir. Untungnya Sung Hun mengejar Yongsu dan kemudian ia menolong kekasihnya dan menggendongnya meskipun perjalanan untuk menuruni gunung masih sangat jauh. Di tengah perjalanan Sung Hun mencoba mengecek kakinya Yongsu. Ia meminta maaf karena belum bisa menjadi pacar yang baik untuk Yongsu. Dan ia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat Yongsu kesal lagi. Yongsu menganggap Sung Hun sangat seksi dan cepat-cepat mengajaknya pulang ke rumah karena Yongsu tidak sabar untuk bermesraan lagi dengan Sung Hun. Tapi Sung Hun mengajak Yongsu untuk ke rumah sakit dulu, baru setelah itu mereka bisa bermesraan. Hari kemudian mendapat telepon dari ibunya yang bilang jika ibunya dan ayahnya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Ia bergegas ke IGD rumah sakit dan mendapat ibunya yang terkena minyak panas dan ayahnya yang terkena usus buntu. Awalnya mereka belum dapat kamar kosong karena sedang penuh. Tapi Taemo membantu Hari dengan memasukkan orang tuanya Hari ke dalam kamar VIP. Tadinya Taemo ingin mengenalkan diri sebagai presiden perusahaan Hari. Tapi Hari kemudian berbohong jika Taemo adalah rekan timnya yang bernama Pak G. Padahal setahu ibunya Pak G itu berumur sekitar 40 tahunan. Tapi Pak G yang ini malah terlihat sangat muda. Ayah dan ibunya Hari kemudian mengeluhkan Hari yang tetap bekerja saat akhir pekan. Rupanya Hari meminta izin keluar bersama Taemo dengan alasan pekerjaan. Ibunya Hari cerita jika Hari sering mengeluhkan pekerjaan yang semakin banyak akibat ulah presidirnya. Padahal presiden yang asli ada di depan mata mereka. Hari hanya bisa meminta maaf kepada Taemo dari dalam hatinya.
Karena orang tuanya Hari ada di rumah sakit, otomatis yang menjaga kedai mereka adalah adiknya Hari dan Minwoo yang membantu. Karena Minwoo tidak sengaja menjatuhkan gelas, tangan Minwoo terluka dan harus segera diobati. Minwoo kemudian mengambil obat yang kebetulan ada di kamar Hari. Ia mencari laci meja kerja Hari, tapi kemudian ia malah melihat kontrak kerja yang isinya adalah kontrak pacaran palsu keduanya. Saat Taimo mengantar Hari pulang, Hari meminta maaf tentang cerita ibunya. Taimo kemudian menggoda Hari bahwa ia ingin dibayar dengan ciuman. Dan saat itu Minwoo melihat dan mendengar obrolan mereka. Mana pada saat itu Minwoo mendengar Taimo berkata kepada Hari jika Hari tidak bisa membayar, maka Taimo bisa meminta ciuman kepada Hari. Minwoo marah dan langsung memukul Taimo. Minwoo bilang berhenti muncul di hadapan Hari. Taimo kemudian ingin membalas pukulan Minwoo, namun Hari menghalangi Taimo karena saat itu ada polisi yang sedang patroli. Hari menyuruh Taimo untuk pulang dan kemudian Hari pulang bersama Minwoo. Minwoo kemudian menanyakan perihal maksud kontrak Hari dan Taimo. Mengapa Hari melakukan hubungan palsu untuk mendapatkan uang? Minwoo berpikir Taimo sudah mengancam Hari hingga Hari mau melakukan hubungan itu. Hari marah kepada Minwoo kenapa Minwoo terlalu mengurusi kehidupannya yang harusnya bukan urusan Minwoo. Lagi pula Hari bilang ia menghentikan Taimo bukan semata-mata membela Minwoo, melainkan untuk menolong Taimo agar tidak dilihat orang dan polisi. Takutnya akan masuk berita. Jadi mereka besok bertemu dengan Taimo. Hari berharap Minwoo segera langsung meminta maaf. Minwoo bertanya apakah benar-benar menyukai Taimo. Meskipun begitu hubungan mereka berdua tidak akan berhasil. Hari hanya diam dan meninggalkan Minwoo sendirian. Di rumah Hari menyesal dan terlihat seperti membela Minwoo. Ia berniat mengirim pesan maaf dan menjelaskannya. Namun akhirnya membatalkannya karena benar menurut Minwoo hubungan mereka tidak akan berhasil. Ia mengirim pesan ucapan terima kasih karena telah merawat orang tuanya dan akan menggantinya. Tapi Taimo tidak membalasnya. Saat Sung Hoon tengah bekerja, Yongsu datang mengunjungi Sung Hoon di kantor. Ia memberikan roti yang baru saja ia beli. Lalu Yongsu meminta bayaran terima kasih dengan sebuah kecupan. Dan kemudian hal itu dilihat oleh Taimo. Sung Hoon meminta maaf karena tidak sempat cerita perihal hubungannya dengan Yongsu. Sementara Taimo mengira hubungannya dengan Sung Hoon sangat dekat sehingga berpikir seharusnya Sung Hoon cerita tentang apa yang terjadi kepadanya. Ketika di dalam kantor, kakek Taimo meminta Taimo untuk datang kencan buta hari ini. Menurut kakeknya, pasangan Taimo kali ini menawarkan dirinya sendiri. Ia adalah sepupunya Yongsu yaitu Jin Chae-rim yang dikenal sebagai manajer Jo. Ternyata bibinya Yongsu membuat sebuah rencana untuk anaknya. Terpaksa Taimo mematuhi rencana kakeknya ini untuk berniat menyerah kepada Hari. Sementara itu Hari dan timnya sedang mengadakan perlombaan bersama tim lain dan hadiahnya adalah selain menjadi peserta terbaik juga makan malam bersama Presiden Kang Taimo. Saat bermain, Hari tidak sengaja melukai tangannya dan membuat timnya panik. Selagi mengobati tangannya, Hari mendengar tim lain berusaha ingin memenangkan permainan ini supaya bisa makan malam romantis dengan Presiden Kang Taimo. Saat mendengar hal itu, Hari tidak akan memberi jalan tim lain untuk menang. Sehingga meskipun tangannya terluka, ia tetap harus memenangkannya dan mencegah Taimo makan bersama orang lain. Namun setelah menang, Taimo malah datang dan menurut info yang beredar, malam itu Kang Taimo ternyata akan berkencan buta yang sudah diatur oleh perusahaannya. Menurut mereka wajar jika orang konglomerat menikah dengan pilihan para pemimpin, karena mereka tidak akan menikahi orang yang mereka cintai. Mendengar hal itu, Hari hanya bisa terdiam. Sementara itu, Jin Chae-rim sudah bersiap akan bertemu dengan Kang Taimo. Dan mereka berjanji bertemu di sebuah restoran Jepang. Setelah selesai makan, Hari memikirkan perkataan Taimo yang katanya tidak akan menyerah untuk mendapatkan Hari. Hari juga ingat momen mereka saat di taman. Dan Hari menyesali perbuatannya yang seolah membela Minwoo. Kemudian Hari memanggil taksi dan di sana ia menelpon Taimo. Hari meminta Taimo untuk segera keluar dari restoran tempat ia berkencan. Hari kesal karena Taimo bisa-bisanya telah meminta Hari berkencan dan membuat Hari jatuh cinta kepadanya. Taimo malah pergi berkencan dengan orang lain. Hari bilang seharian ini dia tidak bisa fokus karena sedang menunggu pesan dari Taimo dan berharap Taimo menghubunginya. Ia bahkan bilang memikirkan jika Taimo makan malam dengan wanita lain. Hari meminta Taimo untuk tidak berkencan buta dan ia tidak ingin memikirkan pendapat orang lain lagi selain memikirkan mereka berdua. Taimo tersenyum mendengar Hari yang sedang cemburu. Taimo bilang ia bukan orang yang rendah bisa mempermainkan hati orang seenaknya dan berkencan dengan wanita lain. Saat ini Taimo sedang berada di depan rumah Hari dan berniat menyatakan cinta lagi.
Kemudian mereka bertemu di sebuah jembatan di dekat rumah Hari. Ketika Hari mau mendekati Taimo, Taimo berkata jika Hari masih berjalan mendekatinya, Taimo tidak akan pernah lagi melepaskan Hari. Dengan pasti Hari lalu berjalan ke arah Taimo. Hari bilang ia akan membayar ciuman dengan ciuman. Dan A Business Proposal episode 8 pun selesai. Wah, akhirnya Hari benar-benar menerima Taimo dan akhirnya mereka benar-benar berkencan guys ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan selanjutnya di channel ini guys. Oke, terima kasih. Bye-bye guys.